Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Laila Tusara dengan NIM E1121241049. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah kajian tenurial Mbak Dwi Surti Junida Esos MSI. Di sini tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS kajian tenurial. Oke, selamat menyaksikan. Di Indonesia masih banyak terjadi konflik terkait penguasaan dan pemanfaatan lahan yang melibatkan masyarakat adat, seperti perusahaan maupun pemerintah. Oleh karena itu, kajian tenurial menjadi penting untuk memahami bagaimana hak atas wilayah dikelola, dipertahankan, dan diperjuangkan oleh berbagai pihak. Pada video ini, saya akan menjelaskan beberapa persoalan tenurial beserta analisis dan contoh yang terjadi di masyarakat. Yang pertama, mengapa konflik tenurial terjadi hingga saat ini? Menurut pendapat saya, konflik tenurial masih sering terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan tanah dan sumber daya alam. Masyarakat adat merasa memiliki hak atas wilayah yang telah mereka kelola secara turun-temurun, sedangkan perusahaan seringkali memiliki izin resmi dari pemerintah untuk mengelola wilayah yang sama. Contohnya di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, masyarakat adat Dayak menganggap lahan tersebut merupakan tanah adat yang sudah diwariskan oleh leluhur mereka. Namun, ketika perusahaan perkebunan kelapa sawit masuk dan memperoleh izin usaha, terjadi perbedaan klaim kepemilikan lahan. Menurut saya, kondisi seperti inilah yang menjadi salah satu penyebab konflik tenurial terus terjadi hingga sekarang. Yang kedua, bagaimana perubahan penguasaan ruang memengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Menurut saya, perubahan penguasaan ruang sangat memengaruhi kehidupan masyarakat. Ketika hutan atau lahan yang sebelumnya digunakan masyarakat berubah menjadi perkebunan atau pertambangan, masyarakat kehilangan akses terhadap sumber penghidupan mereka. Contohnya di Kabupaten Ketapang dan Sintang, beberapa masyarakat yang sebelumnya bergantung pada hutan untuk berladang, berburu, dan mengambil hasil hutan harus mengubah cara hidup mereka setelah sebagian wilayah berubah menjadi perkebunan sawit. Akibatnya tidak hanya ekonomi yang berubah, tetapi juga tradisi dan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan hutan mulai berkurang. Yang ketiga, bagaimana seharusnya negara memandang hak masyarakat adat terhadap wilayahnya? Menurut saya, negara harus mengakui dan melindungi hak masyarakat adat atas wilayah yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Tanah bagi masyarakat adat bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sejarah, budaya, dan identitas. Sebagai contoh, di Kalimantan Barat, banyak masyarakat adat Dayak yang memiliki hubungan kuat dengan wilayah adat mereka. Oleh karena itu, sebelum pemerintah memberikan izin perkebunan atau pertambangan, masyarakat seharusnya dilibatkan dalam musyawarah dan proses pengambilan keputusan. Dengan begitu, hak-hak masyarakat dapat dihormati dan potensi konflik bisa dikurangi. Keempat, apakah legalitas formal selalu menentukan hak seseorang atas tanah? Menurut saya, legalitas formal seperti sertifikat memang penting untuk memberikan kepastian hukum. Namun, saya berpendapat bahwa sertifikat bukan satu-satunya
dasar untuk menentukan hak atas tanah. Di beberapa daerah pedalaman Kalimantan Barat, masih banyak masyarakat yang mengelola lahan secara turun-temurun tanpa memiliki sertifikat resmi. Walaupun tidak memiliki dokumen formal, masyarakat sekitar mengetahui dan mengakui bahwa lahan tersebut memang milik keluarga atau kelompok tertentu. Karena itu, menurut saya, sejarah penguasaan lahan dan pengakuan masyarakat juga perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian konflik tanah. Nomor 5, apakah media digital membantu perjuangan masyarakat mempertahankan hak wilayahnya? Menurut saya, media digital hanya menjadi sarana untuk menyampaikan informasi. Penyelesaian konflik tetap membutuhkan dialog antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah agar tercapai solusi yang adil bagi semua pihak. Contohnya, beberapa kasus konflik lahan di Kalimantan Barat pernah terjadi perhatian publik karena informasi dan dokumentasinya disebarkan melalui media sosial. Dengan adanya dukungan dari masyarakat, lebih mudah didengar oleh pemerintah. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dari ucapan saya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.